Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tema hari ini adalah hyperkolesterolemia dan tentunya kita masih bersama dengan Dokter Wenti dan juga Bang Agung. Segmen sebelumnya kita tadi sudah membahas ini penyumbatan-penyumbatannya tergantung di mananya ya dokter ya. Ya. Jadi penyakit yang ditimbulkan ini tergantung penyumbatan dari lemak kolesterolnya ini di mana gitu. Itu yang harus kita perhatikan gitu ya dokter, dan harus di screening secara berkala. Iya. Silakan dokter. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi ini tadi ya, kolesterol yang berlebih dalam tubuh akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau nama lainnya aterosklerosis ya. Ini tadi aterosklerosis tadi ya. Kemudian kalau di jantung dia akan menyebabkan menyebabkan pemicu penyakit jantung koroner ya. Oke, nah ini tadi kalau pada arteri atau pembuluh darah di kaki nih, dia akan mengganggu aliran darah di kaki tadi, kram di kaki. Bisa penyebabnya salah satunya dari penyempitan pembuluh darah di kaki. Nah ini santelasma tadi. Oh. Jadi kalau pada santelasma ini ya, lemak kolesterolnya tadi ini, yang kuning-kuning ini nih, kuning-kuning itu. Sampai keluar di situ deh dokter. Ya, karena dia berlebih. Oke. Nah biasanya pada familial lebih sering terkena itu ya, familial hyperkolesterolemia. Agak panjang namanya. Oke, nah penyebab kolesterol tinggi. Jadi banyak ya, salah satunya adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat. Biasanya ini adalah kadar lemak jenuh yang tinggi, seperti kuning telur, mentega, keju, santan, otak sapi, daging yang merah ya, daging-daging yang merah. Kemudian kurang berolahraga atau beraktivitas. Tentu saja tadi ya, kalori yang masuk tidak seimbang dengan yang dikeluarkan karena aktivitas juga kurang. Lalu kebiasaan merokok. Lalu terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Obesitas juga jelas ya, obesitas mempengaruhi. Kemudian memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes dan pertambahan usia. Kenapa pertambahan usia berpengaruh? Karena metabolisme tubuh ketika usia kita semakin tua akan semakin lama atau akan semakin sulit. Jadi otomatis pengeluaran kolesterol di tubuh juga akan semakin lambat karena metabolismenya pun sudah melambat ya. Oke, tapi tadi dokter kan support dari makanan kan cuma 25% di kolesterol dokter. Di dalam tubuhnya 75% Ya. dokter. Berarti apa pengaruhnya ini nggak terlalu besar itu seperti apa Ya, dokter? oke. Maksudnya? Jadi memang dihasilkannya 75% oleh tubuh. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, ketika terjadi tidak keseimbangan tadi bisa saja merubah. Jadi kalau awalnya memang porsinya 75%, tapi kalau tidak seimbang. Oke, jadi lebih mendominasi Iya, yang benar dari sekali. eksternal atau dari luarnya tadi ya dokter ya. Benar. Oke. Oke, jadi kondisi lain yang dapat meningkatkan kadar kolesterol adalah faktor genetik yang diturunkan dalam keluarga. Sudah kita bahas tadi sebelumnya ya, ada namanya familial hyperkolesterolemia. Agak panjang memang. Jadi Perlu memang dihafalin ya dokter. Iya. Kita bilang aja genetik nih, genetik bisa. Tapi itu tadi, untuk mengetahui kadarnya karena genetik itu agak panjang. Kita harus screening dulu, berapa kali screening, kemudian kita evaluasi. Lalu setelah evaluasi, kita kulik lagi dari riwayat keluarganya seperti apa. Baru menemukan, oh sepertinya ini familial ya, yang bagian genetik. Oke, nah ini makanannya tadi seperti kuning telur, cumi, otak sapi. Ini anak-anak semua nih. Jeroan kambing, santan, daging berlemak, daging berkulit. Nah, jadi gimana ya? Boleh nggak makan ini? Boleh, tapi dengan porsi yang sesuai. Nah, kalau memang sudah terdeteksi kolesterolnya tinggi, maka harus di-stop dulu. Kita ganti makanannya yang lain seperti ikan. Ikan aman kok ya. Kemudian sayur, buah boleh, ayam yang tidak ada lemaknya itu sehat ya. Kalau kulit ayam juga nggak boleh ya, karena kulitnya ayam tuh berlemak ya. Oke, sepertinya ini ya saya. Oke, komplikasi kita akan dilanjutkan oleh Bang Agung. Oke, silakan duduk dulu dokter. Silakan Bang. Oke, Kita lanjutkan baik. Bang. Terima kasih. Baik, sini saya akan melanjutkan seperti apa sih komplikasi dari penyakit hiperkolesterolemia tadi ya Bang ya. Oke, yang pertama stroke. Ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya sama Dokter Wenti bahwasannya ini di mana posisi
dari aliran tubuh tadi yang mempengaruhi di posisi tubuh kita. Misalnya kalau kondisinya di jantung, penyebabnya nanti bisa jadi ke jantung koroner gitu. Kalau posisinya di hipertensi dari peredaran darah tadi menyempit gitu kan. Jadi kalau untuk yang penyakit ginjal mungkin penumpukan lemaknya di area seputar ginjal gitu. Ini komplikasi yang disebabkannya ini banyak penyakit stroke, penyakit jantung, hipertensi, penyakit arteri, ginjal, diabetes dan batu empedu. Ini Bang, salah satu penyakit komplikasi yang disebabkan dari penyakit hiperkolesterolemia ini. Banyak ya? Iya, tergantung di mana tadi ya. Ya posisi ya, penumpukan dari penyumbatan ataupun Iya. penumpukan dari Betul. kolesterolnya ya Bang. Ya, ini salah penyakit yang komplikasinya penyakit yang benar-benar parah Bang ya. Iya. Ini penyakit yang memang tidak Kan menular. dengarnya aja udah takut itu dah. Iya. Betul, ini salah satu dari komplikasinya. Oke. Lanjut. Nah, tadi kita udah tahu komplikasinya, sekarang pencegahannya. Ya tadi ada penyebabnya, apa sih permasalahannya seperti apa, sekarang pencegahannya. Yang pertama, penerapan pola makan yang sehat dan mengandung gizi lengkap dan seimbang. Betul sekali. Karena kenapa? Dari 25% tadi dari asupan makanan ya. Jadi kita harus menerapkan pola makan yang sehat. Sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan, bahwasannya kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang gizi seimbang. Ya, jadi udah beda sekarang ya Bang? ya, gizi seimbang dengan pola makan, porsi makan itu dengan isi piringku. Jadi betul ini pola makan yang sehat harus ada apa? Harus ada karbohidratnya, harus ada lauk pauknya. Lauk pauknya ini terdiri dari protein hewani, ada nabati. Kalau hewani tadi boleh kata Dokter Wenti tadi bahwasanya bisa dengan ikan, boleh dengan telur tadi asal kuningnya jangan terlalu banyak. Ya kuning telur tadi yang menyebabkan kolesterol juga ya. Terus harus ada buah-buahannya juga dan sayurannya. Oke, tapi kalau 1 telur, 2 telur dalam 1 hari kayaknya Masih aman. Masih aman, ya. Asal kuning telurnya jangan terlalu banyak di porsi yang kita makan gitu. Biasanya ini kalau untuk yang telur, konsumsi telur ini yang banyak untuk yang menambah body Oh, ya, badannya biasanya lebih anak-anak bagus gym gitu. nih ya? Iya, Oh, jadi mereka kan dianjurkannya tapi dengan porsi yang pas gitu. Jangan sampai menjaga body badan yang bagus tiba-tiba nanti kena kolesterol. Bahaya ya kan? lebih bahaya lagi. Lebih baik mencegah ya kan, lebih baik konsumsinya yang pas-pas saja gitu. Oke, selanjutnya perbanyak asupan serat dari buah dan sayur dan bisa dari gandum utuh juga. Betul tadi yang udah sampaikan ya. Jadi buah dan sayur yang kaya akan serat gitu. Buah-buahnya boleh macam-macam buah yang sehat, boleh yang buah-buah yang bisa dijangkau, boleh mau buah apel, buat macam-macam buah yang memang kaya akan serat gitu, sayur. Bau itu bayam, kangkung, terus ini harus diganti gitu. Jangan monoton, kalau memang suka apel, jangan apel terus gitu. Jadi buah-buah yang lain juga kan banyak, buah jeruk, buah yang lain ya kan. Biar laku bisa. buah yang lain ya Bang. Iya betul. Ya salah satunya juga bisa produktivitas penjualannya berganti gitu ya kan. Jadi jangan monoton yang buah yang itu aja gitu ya Bang. Tapi yang pasti buah-buah ini jauh dari lemak lah ya Bang ya. Betul. Kalau berkaitan dengan tema kita hari ini untuk menghindari kolesterol kan, karena buah-buah rasanya tidak ada yang mengandung lemak dokter ya? Tidak ada. Iya. Oke. Selanjutnya olahraga rutin sekitar 30 menit dalam 1 hari. Tadi udah disampaikan bahwasannya kita harus melakukan aktivitas fisik ya. Olahraga bahwasannya memang dalam 1 hari itu kita wajib melakukan aktivitas fisik. Ini pencegahannya ya. Jadi kita harus rajin olahraga 30 menit dalam 1 hari gitu. Oke. Ini kalau dalam bulan puasa boleh kita lakukan habis setelah buka puasa atau sesudah sahur boleh juga. Tapi dengan waktu yang memang pas gitu. Jangan terlalu diporsir. Waktunya sejam 2 jam nanti kondisi di puasa haus nanti ya kan enggak juga. Jadi Tetap harus bisa menyeimbangkan dan menyesuaikan. ya menyesuaikan gitu. Oke. Sebelum dilanjutkan kita break terlebih dahulu. Oke, siap. Silakan Bang. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama kita sehat.